Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yohanes, di mana kita masih ada di seri khotbah dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat 60 sampai 71. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar apa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, sehingga kita akan bertahan sampai akhir. Saudara, alangkah menyedihkannya jika ada orang yang sudah ikut Tuhan, dia sudah ada di jalan yang benar, tapi berhenti di tengah jalan karena motivasi dan tujuannya dalam mengikut Tuhan itu salah. Dasarnya tidak kuat. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus memiliki motivasi, dasar dan tujuan yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya rindu setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidup saudara, dan kita adalah warga kerajaan sorga yang kelak pasti masuk sorga, karena kita melangkah di jalan yang benar, mengikut Yesus di jalan yang benar, dan kita akan bertahan sampai akhir apapun keadaannya, apapun situasinya. Itu sebabnya kita perlu memiliki tujuan, motivasi, dan dasar yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 6 mulai ayat 60 sampai ayat 71. Demikian firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan dia. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara pagi hari ini adalah di mana waktu itu begitu banyak orang mengikut Yesus, banyak murid-muridnya yang mengikut dia. Lalu Yesus menggunakan semua kesempatan untuk mengajar mereka, untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka supaya mereka mengenal dia dengan benar. Dia berkata bahwa dialah roti hidup itu. Itu yang dia ajarkan di perikop sebelumnya, saudara. Dia berkata, akulah roti hidup. Dan dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus makan dari roti hidup itu yang diberikan kepada mereka, dan dagingnya lah roti hidup itu. Dia mengajarkan itu, saudara, kepada mereka supaya mereka percaya bahwa dialah Mesias itu yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus mereka. Dia berkata bahwa mereka harus minum darahnya dan makan dagingnya untuk mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada pengorbanannya, di mana dia mengorbankan tubuh dan darahnya. Itu yang dia ajarkan kepada mereka, saudara. Tapi ketika mereka mendengarkan itu, bagi mereka itu perkataan yang keras, karena sebenarnya masalahnya adalah mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Mesias itu. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Tuhan. Mereka hanya penasaran akan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mereka hanya rindu mengalami mujizat yang dilakukan. Dan sebenarnya mereka tidak terlalu percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dialah Mesias itu, dan mereka harus percaya kepada dia, bahwa dialah yang akan berkorban, bagi mereka itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Dan kalaupun mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, yang mereka harapkan dia jadi raja, bukan malah mati berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya. Tapi yang Yesus ajarkan adalah bahwa dia akan berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya kepada mereka. Itu yang tidak mereka terima, sehingga akhirnya, saudara, di ayat 60, ayat 66, di sana dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Artinya, saudara, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus dengan motivasi dan tujuan yang salah. Mereka hanya datang untuk melihat mujizat. Mereka hanya datang karena rindu mengalami mujizat. Mereka penasaran siapakah Yesus ini. Tetapi mereka tidak sampai kepada satu keyakinan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga akhirnya ketika Yesus mengajarkan itu kepada mereka, mereka tidak percaya. Dan akhirnya banyak mereka yang mengundurkan diri. Hari ini, saudara, saya rindu kita merenung sebentar. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Apa yang menjadi tujuan kita mengikut Yesus Tuhan kita? Apakah saudara mengikut dia karena saudara rindu berkat? Saya percaya saudara pasti akan diberkati kalau saudara mengikut Tuhan. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan saudara, saudara salah mengikut Tuhan dan saudara tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena ada proses yang harus saudara alami dan saudara tidak akan bertahan dalam proses itu. Apakah saudara rindu mujizat sehingga saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu hidup yang lebih damai ketika saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu doa saudara dijawab? Saudara rindu keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya, dan sebagainya? Ataukah saudara rindu satu jabatan di gereja karena saudara rindu melayani? Ya, itu semua motivasi-motivasi yang baik. Tetapi kalau itu yang menjadi motivasi utama saudara mengikut Tuhan, saudara tidak akan bertahan. Orang-orang ini juga memiliki motivasi yang baik. Mereka sudah ikut Yesus mungkin sudah begitu lama. Dan mereka ikut Yesus dengan motivasi-motivasi itu tadi. Akhirnya di tengah jalan mereka mundur. Lalu saat orang banyak, karena sekali lagi ayat 60 itu dikatakan mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya. Menyedihkan sekali, saudara. Begitu banyak orang yang sudah mengikut Yesus, tetapi akhirnya banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena motivasi yang salah. Dan alangkah menyedihkannya jika di akhir zaman ini juga, di mana hari Tuhan makin dekat,
akan banyak orang juga tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena di zaman modern ini juga sama saja, saudara. Begitu banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memiliki motivasi yang benar? Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan? Kita akan belajar, saudara. Saat begitu banyak orang akhirnya mengundurkan diri, ayat 67, ada sesuatu yang perlu kita renungkan di sana. Di mana Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, pertanyaan ini perlu kita renungkan mendalam. Saat begitu banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus, saya percaya ada satu kesedihan yang begitu mendalam di hati Yesus. Dia sudah mengajar mereka, dia sudah melakukan mujizat, dia sudah membimbing mereka, dia sudah bersama mereka mungkin sekian waktu lamanya. Tetapi akhirnya mereka mengundurkan diri karena mereka tidak tahan, apa yang mereka pahami tidak seperti yang dipahami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Saya percaya waktu itu ada kesedihan yang mendalam di hati Yesus. Dan kemudian dia bertanya lagi kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya percaya ini ditanyakan dengan pertanyaan yang sedih. Dan Yesus sebenarnya dari pertanyaan itu, bukannya dia mau ingin mereka pergi juga. Sama sekali saya percaya tidak. Karena dia datang dari sorga, bahkan mau mati di kayu salib untuk menjangkau jiwa, untuk menyelamatkan jiwa. Tapi ada orang yang sudah diajar, sudah dididik, tapi tidak bertahan karena motivasi yang salah. Dan ketika Yesus bertanya kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tidak sedang menginginkan mereka pergi sebenarnya. Tapi pertanyaan itu adalah untuk menguji mereka apakah motivasi mereka sudah benar. Hari ini Yesus berkata kepada saudara, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu akan bertahan seterusnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita perlu pertanyakan. Itulah pertanyaan Tuhan kepada kita. Apakah kita akan bertahan sampai akhir kehidupan kita? Saudara, ketika Yesus bertanya demikian, akhirnya ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Seharusnya itu yang menjadi jawaban kita semua dalam kita mengiring Tuhan, saudara. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita hadapi, seharusnya kita berkata, kepada siapa lagi kami pergi? Sekalipun begini keadaannya, sekalipun begini situasinya, kami akan terus bertahan ikut Tuhan. Apapun keadaannya, kami akan bertahan ikut Tuhan. Karena kepada siapa kami pergi? Artinya apa? Ada satu pemahaman bahwa tidak akan ada yang seperti Tuhan. Tidak ada dua Tuhan yang lain, hanya satu Tuhan. Hanya satu juru selamat. Hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah juru selamat. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat yang lain, tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada juru selamat seperti Engkau. Kepada siapa kami pergi? Artinya hanya Tuhan tempat pengaduan, hanya Tuhan tempat berserah dalam segala situasi. Demikianlah seharusnya kita mengikut Tuhan, saudara. Bukan hanya rindu mujizat, dan ketika kita melihat mujizat kita semangat ikut Tuhan. Ketika doa kita dijawab, kita berapi-api ikut Tuhan. Dengar, saudara, seharusnya dalam situasi sulit pun kita mampu berkata, Tuhan, aku akan tetap ikut Engkau. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun nyawaku harus menjadi taruhannya, aku akan tetap mengikut Engkau, karena Engkau pun sudah berkorban bagi aku. Apapun situasinya, aku akan tetap bertahan, karena kepada siapa aku dapat pergi? Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Hari ini, saudara, pemahaman itu yang saya rindu kita miliki bersama. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat lain. Hanya kepada Yesus kami tersungkur. Hanya kepada Yesus kami mengadu. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Lalu yang kedua yang menjadi jawaban muridnya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ketika dia berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan, kami tidak akan mau pergi. Kami akan bertahan apapun yang terjadi. Karena kami sudah menemukan firman-Mu itu. Itulah sumber kehidupan. Kami tidak akan menemukan itu di tempat lain. Hanya melalui firman-Mu kami beroleh kehidupan. Hanya melalui firman-Mu kami dihidupkan. Hanya melalui firman-Mu kami bisa berjalan di jalan kebenaran. Firman-Mu Tuhan menjadi sumber
kehidupan kekal. Jadi dalam kita mengikut Tuhan, motivasi yang benar adalah bahwa kita memahami bahwa firman itulah sumber kehidupan bagi kita. Tanpa firman kita akan binasa, tanpa firman kita akan tersesat, tanpa firman iblis akan membelenggu kita. Firman itulah yang memberi kebebasan. Artinya kita rindukan firman itu terus membenahi, terus memenuhi, terus memproses, terus mengubahkan kehidupan kita. Jadi saat kita mengikut Tuhan bukan cari berkat, tapi cari firman. Karena sekali lagi muridnya berkata, mereka yang bertahan itu berkata, firman-Mu adalah perkataan hidup ya Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau, karena di dalam-Mu kami temukan firman hidup yang mengubahkan kami. Jadi ikutlah Tuhan dengan motivasi yang benar, saudara, yaitu mencari firman. Lalu kemudian yang terakhir di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mereka juga telah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi sekalipun Yesus nantinya akan mati di kayu salib, seperti yang seringkali dia sudah gambarkan dan ungkapkan di pasal 6 ini, di perikop sebelumnya juga sudah Yesus ajarkan bahwa dialah roti hidup. Mereka harus makan dagingnya, mereka harus minum darahnya. Itu menggambarkan kematiannya di kayu salib nanti. Jadi ketika muridnya ini ditanya, apakah kamu tidak akan mau pergi juga? Muridnya ini berkata, kami telah percaya Engkaulah Mesias itu. Jadi sekalipun Engkau disalib, Engkau tetap Mesias. Karena memang itulah yang dia lakukan untuk menebus kita, saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam segala kondisi, kalau pada waktu itu orang-orang Yahudi sebenarnya mengharapkan dia ini Mesias yang dijanjikan yang akan menjadi raja mereka. Sampai detik ini pun orang Yahudi menunggu Mesias. Mereka tidak percaya kepada Yesus, kepada Mesias yang sudah datang, karena mereka tidak mau mempercayai Mesias yang datang itu mati di kayu salib. Mereka inginkan Mesias yang datang itu adalah datang menjadi raja mereka. Tapi Mesias yang benar itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sebenarnya, bahwa dia akan mati di kayu salib, dia akan menderita, dia akan berkorban. Dan akhirnya itulah yang sudah dipercayai oleh murid-murid, sehingga mereka bertahan apapun situasi, apapun kondisinya. Artinya saudara, hari ini keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat bukan hanya saat baik saja, tetapi dalam segala situasi tetap percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat. Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini firman Tuhan telah dibentangkan bagi kita bahwa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan bukan cari mujizat, bukan cari berkat, bukan cari jawaban doa, bukan cari kesuksesan, tapi ikutlah Tuhan dengan benar. Kalau itu yang saudara cari, mujizat, berkat dan sebagainya, saudara tidak akan bertahan. Milikilah motivasi yang benar, di mana kita mengikut Tuhan karena memang hanya Dia Tuhan. Yang kedua, ikutlah Tuhan mencari firman, karena firman-Nya itu memberi kehidupan bagi kita. Yang ketiga, ikutlah Tuhan karena saudara sudah mempercayai bahwa Dialah juru selamat, dialah Mesias yang dijanjikan. Artinya kita percaya Dia satu-satunya Tuhan, kita percaya firman-Nya memberi kehidupan, kita percaya Dialah juru selamat itu. Itulah motivasi yang benar ikut Tuhan. Dan kemudian berkat, kesuksesan, jawaban doa itu bonus, itu bukan tujuan. Saya percaya saudara akan diberkati, saya percaya doa saudara dijawab, saya percaya saudara akan berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan itu tujuan untuk mengikut Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui firman Tuhan ini saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Hari ini kita akan melakukan kembali aktivitas kita. Tetap ingin Tuhan dengan tujuan yang benar saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk merenungkan firman Tuhan ini sepanjang hari. Di dalam nama Yesus, haleluya. Membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar,
dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini.
punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit,
Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.